Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki materi kelas 10 yang berjudul Pengetahuan Dasar Geografi. Yang pertama kita bahas yaitu definisi geografi. Banyak para ahli berpendapat. Yang pertama menurut Eratosthenes, beliau mengemukakan bahwa geografi, geo artinya bumi dan grafien artinya deskripsi atau uraian, adalah ilmu yang menguraikan tentang bumi. Dan menurut Claudius Ptolemus mengemukakan bahwa geografi adalah suatu penyajian dengan peta dari sebagian permukaan bumi yang menunjukkan kenampakan umum yang terdapat padanya. Yang selanjutnya menurut Karl Ritter mengemukakan bahwa geografi adalah studi tentang daerah yang berbeda-beda di permukaan bumi. Menurut James E. Preston mengemukakan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Menurut L. Watts Huntington mengemukakan bahwa geografi merupakan studi tentang alam dan persebarannya. Menurut R. Bintarto menyatakan bahwa geografi mempelajari hubungan gejala-gejala di permukaan bumi dan peristiwa-peristiwa di permukaan bumi, baik secara fisik maupun berkaitan dengan makhluk hidup beserta permasalahannya. Dan yang terakhir, menurut Daljoni menyatakan bahwa geografi adalah penghargaan budayawi terhadap bumi, konsep regional, pertalian wilayah, lokalisasi, interaksi keruangan, skala wilayah, dan konsep tentang perubahan. Yang selanjutnya, objek studi geografi. Secara garis besar, objek studi geografi dibedakan atas dua macam, objek material dan objek formal. Objek material merupakan geosfer. Geo artinya bumi, sphere artinya lapisan. Geosfer adalah lapisan permukaan bumi, baik yang berada di permukaan bumi, di atas permukaan bumi, maupun di bawah permukaan bumi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Dan geosfer terdiri atas lapisan litosfer, atmosfer, hidrosfer, serta biosfer, dengan penekanan terhadap atmosfer sebagai makhluk yang paling berperan di dalamnya. Yang kedua, objek formal geografi adalah region. Cara pandang geografi terhadap objek formal dilihat dari organisasi keruangan yang meliputi tiga hal, yaitu pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi, misalnya bencana longsor, penyebaran di daerah pegunungan. Kedua, keterkaitan atau hubungan sesama antara gejala tersebut, misalnya bencana longsor berkaitan dengan curah hujan, kemiringan lereng, dan pegunungan lahan. 3. Perkembangan atau perubahan yang terjadi pada gejala tersebut. Misalnya, bencana longsor disebabkan oleh rusaknya ekosistem vegetasi di daerah pegunungan. Selanjutnya, aspek-aspek geografi. Aspek geografi terdiri atas kondisi fisik dan kondisi non-fisik. Aspek geografi yang termasuk kondisi fisik antara lain biotik dan abiotik. Adapun kondisi non-fisik meliputi aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Kondisi fisik biotik contohnya unsur tumbuhan dan binatang. Aspek abiotik meliputi unsur kondisi tanah, udara, batuan, air, dan kondisi iklim dari suatu wilayah. Kondisi non-fisik, aspek sosial meliputi unsur tradisi, adat istiadat, komunikasi, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Aspek ekonomi meliputi mata pencaharian di sekitar pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, industri, perdagangan, dan transportasi. Aspek budaya meliputi unsur teknologi, agama, bahasa, dan kesenian. Aspek politik meliputi unsur pemerintahan dan kepartaian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berikutnya konsep geografi. Konsep esensial geografi akan selalu berhubungan dengan ruang, baik secara fisik maupun sosialnya. Banyak ahli yang mengemukakan konsep geografi antara lain. Yang pertama, konsep geografi menurut Henry J. Warman. Konsep esensial geografi terdapat 15 konsep, diantaranya konsep wilayah,
Bagian di permukaan bumi memiliki karakteristik tersendiri sehingga dapat dibedakan dengan tempat lainnya. Yang kedua, konsep lapisan kehidupan permukaan bumi sebagai tempat hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiga, konsep manusia sebagai ekologi yang dominan. Faktor utamanya yaitu manusia dapat mengubah bentuk permukaan bumi sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, konsep bumi sebagai bola. Bumi merupakan salah satu planet dari tata surya. Yang kelima, konsep interaksi keruangan. Gejala yang terdapat di permukaan bumi selalu saling berhubungan. Jika di tempat lain terjadi gejala, maka akan berhubungan dengan tempat lain. Yang keenam, konsep relasi wilayah, yaitu hubungan antar wilayah. Misalnya, rotan dari Kalimantan dijual ke Cirebon sebagai bahan baku kerajinan. Konsep geografi menurut Peter Haggett. Menurut Peter, ada 5 konsep esensial yang dianggap sebagai dasar mempelajari konsep esensial geografi. Adapun dasar dari kajian geografi adalah region dan studi keruangan dengan penekanan pada manusia sebagai faktor utama. Konsep ini sebagai berikut. Areal differentiation, adanya perbedaan karakteristik tiap wilayah, landscape, bentang alam, man environment, sistem antara manusia dan lingkungan, spatial distribution, distribusi keruangan, dan geometrik, pengukuran. Geografi menurut Daljoni. Yang pertama, penghargaan budayawi terhadap bumi. Manusia pada masa yang berbeda-beda dalam sejarah menangkap dan menafsir lingkungan alamnya berbeda-beda menurut negerinya dan menurut pandangan hidupnya. Misalnya, pandangan religius dari orang Jawa terhadap Laut Selatan, pandangan terhadap hutan Roban, Pekalongan yang keramat di masa dulu. Sekarang hutan tersebut digunakan. Sekarang kemajuan teknologi berjalan mengikuti perubahan pandangan manusia terhadap lingkungan alam sebagai sumber daya. Penanganan manusia atas sumber daya, baik eksplorasi dan eksploitasi, tergantung dari tingkat pendidikan, kompetensi teknik, semangat kewirausahaan, ikatan sosial, organisasi ekonomi, stabilitas politik, dan kebijakan pemerintah. Konsep regional atau wilayah. Suatu wilayah dipandang memiliki homogenitas dalam hal bentuk bentang alamnya dan corak kehidupannya, mata pencaharian, mentalitas penduduk. Misalnya, daerah Wonogiri Selatan sebagai daerah kapur atau kars. Kondisi di sana dapat mudah digeneralisasikan. Tanah tandus, penduduk miskin, gizi jelek, pola migrasi kuat, dan pekerja keras yang bersemangat. Selanjutnya, ciri khusus keadaan wilayah. Hubungan antar unsur alam dalam suatu wilayah menghasilkan suatu proses yang memberi ciri khusus kepada wilayah yang bersangkutan. Misalnya, di daerah Kabupaten Boyolali, kombinasi yang menguntungkan antara keadaan curah hujan, suhu, vegetasinya, jenis tanah, dan topografi menjadikan wilayah itu sebagai penghasil susu dan daging ternak baik dari sapi maupun kambing. D. Lokasi adalah posisi pasti dalam ruang. Dalam geografi, lokasi mempunyai 2 makna, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi di permukaan bumi yang ditentukan oleh sistem koordinat, garis lintang, dan garis bujur. Disebut lokasi mutlak. Contoh, Jalan Jenderal Sudirman, Kapling 121 Jakarta. Lokasi absolut berguna untuk menentukan fenomena atau gejala dalam ruang di permukaan bumi atau dalam peta. 2. Lokasi relatif adalah lokasi sesuatu objek yang nilainya ditentukan oleh objek lain di luarnya. Contoh, lokasi desa A jauh dari kota dan jauh dari jalan raya dibanding lokasi desa B yang terletak dengan kota dan di pinggir jalan raya. Lokasi desa A lokasi relatifnya lebih baik dibanding dengan desa B bila ditinjau dari nilai aksesibilitas atau keterjangkauan. Lokasi relatif lebih penting dibanding lokasi absolut dalam studi geografi. Interaksi keruangan. Kekhususan suatu wilayah misalnya dalam hal hasil dapat mendorong berbagai bentuk kerjasama dan saling tukar jasa dengan wilayah lain.
Jadi, perbedaan wilayah mendorong interaksi yang berupa pertukaran manusianya atau migrasi, barangnya, perniagaan, dan budayanya. Sehubungan itu lokasi yang sentral membawa banyak kemajuan. Sebaliknya, lokasi yang menyendiri mengakibatkan keterpencilan dan kemunduran. Skala wilayah, studi geografis dapat bersifat mikroskopis, wilayah sempit, dan dapat pula mikroskopis, wilayah luas. Kesimpulannya, yang berlaku bagi wilayah sempit dapatkah digeneralisasikan bagi wilayah luas? Kadang-kadang dapat dan kadang-kadang tidak dapat. Ini tergantung dari sifat kombinasi unsur-unsur dalam lingkungan dan sekitarnya dan teknologi. Yang terakhir, konsep perubahan. Hal ini yang dipelajari tentang suatu wilayah, apakah yang berlaku pada waktu tertentu, yang terbaru atau saat ini. Tetapi kondisi saat ini adalah hasil dari proses yang berjalan lama dari dulu, melalui aneka perubahan. Perubahan ada yang berjangka pendek dan ada yang berjangka panjang. Iklim itu panjang jangkanya, tetapi cuaca dan musim jangkanya pendek. Baik, untuk materi pada kali ini Ibu cukupkan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.